pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kesehatan Bapak selalu terjaga. Sebelumnya, perkenalkan saya Riani Utami dan rekan saya kami dari program studi S1 Gizi Universitas Asia Pringsewu. Kami akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Pak Adi terkait dengan kode etik dalam keprofesian nutrisionis. Saya dan rekan saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak dan mohon berkenan untuk menginformasikan beberapa jawaban karena Bapak adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu dari pengurus ASNI yang ada di Kabupaten Pringsewu. Mohon izin Bapak, waktu wawancaranya mungkin sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Apabila bersedia, apakah Bapak berkenan bila kami rekam selama proses wawancara Bapak? Ya, langsung saja. Baik Bapak, kita mulai untuk pertanyaan pertama Bapak. Baik, jika Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Adi Utama Putra, sarjana gizi. Jadi saya bertugas di Dinas Kesehatan sejak 2024. Sebelumnya saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Di baru pindah di sini sekitar saat ini saya menjadi pengurus ASNI DPD ASNI Provinsi Lampung sebagai kepala bidang pendidikan dan pelatihan yang diketahui oleh Pak Sofyan. Boleh diceritakan sedikit Bapak tentang pendidikan? Ya, pendidikan gizinya ya. Iya, gizinya. Jadi saya diploma 3 gizi di Poltekkes Kemenkes Sekarang tahun 2009 sampai 2012. Setelah itu saya lanjut kuliah di Universitas Sasaran untuk yang satunya itu tahun 2013. Selesai tahun 2013. Bapak jelaskan singkat Pak. ASNI ya, ASNI itu sebagai organisasi profesi yang menaungi profesi nutrisionis, tapi induknya adalah society. Jadi ASNI itu Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Jadi kan punya persagi itu di bawahnya ada 3, ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia, ASDI, Asosiasi Dietitian Indonesia, sama ISNA. ISNA itu untuk Institut Nutrisionis. Jadi saya bergabung di ASNI. Itu yang terjadi untuk terjadi untuk kemasyarakatan seperti puskesmas, dinas kesehatan seperti itu. Bisa Bapak jelaskan menurut Bapak bagaimana pertanyaan kode etik sebagai ahli gizi? Ya, kode etik kalau menurut saya itu bukan cuma di profesi gizi ya. Penting itu semua profesi itu pasti punya kode etik masing-masing. Kalau di kode etik profesi gizi itu kan kenapa penting? Karena dia melindungi hak-hak klien atau hak publik untuk memastikan pelayanan yang diberikan itu berkualitas, terus jujur dan bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Izin ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sendiri, apa saja prinsip dasar dari kode etik profesi gizi yang perlu dipahami oleh setiap nutrisionis Bapak? Ya, prinsip dasar profesi gizi itu ada banyak sih yang penting untuk profesi gizi, yaitu prinsip dasarnya dia harus bertanggung jawab terhadap klien atau terhadap pasien atau terhadap masyarakat. Kalau misalkan profesi gizi yang dietitian di rumah sakit kan terhadap pasien ya. Kalau yang ahli gizi sebagai konsultan gizi itu terhadap klien, seperti kami itu terhadap masyarakat seperti itu. Itu tanggung jawabnya berupa kita memberikan pelayanan gizi itu yang harus yang tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi kayak misalkan terhadap masyarakat itu seperti kita penyuluhan, promosi kesehatan,
itu kita berperan aktif dan memberikan informasi itu yang tepat, maksudnya tidak menjerumuskan gitu. Jadi memang benar-benar yang tepat. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti kayak misalkan profesi gizi, kalau yang tidak melakukan pelayanan itu harus punya SIP, surat izin praktek, seperti itu termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti itu. Untuk Bapak sendiri mungkin ada pengalaman dilema gitu Bapak yang sering dihadapi sebagai seorang klinis, dilema tentang kode etik sendiri. Oh gitu. Kalau dilema itu setiap profesi pasti punya dilematis ya terhadap kode etik. Apalagi yang bekerja di pemerintahan ataupun di institusi ataupun di swasta pun itu terkadang banyak dilema. Contohnya seperti tekanan ya terhadap atasan, terus tekanan terhadap organisasi itu sendiri. Jadi adanya konflik antara kewajiban kita sebagai profesi gizi untuk memberikan saran berbasis bukti, misalkan kayak kita kan profesi gizi tahu nih cara pemantauan status gizi (SG) ya. Kita menentukan status gizi mulai dari angiometri, terus gizinya, yang mana itu data itu menjadi bagian dari penentuan status gizi, dan itu misalkan berbasis survei ataupun berbasis surveillance. Kalau survei kan skala besar ya, dan itu survei itu sasarannya kan tidak semuanya tapi sampel, sedangkan survei kan itu yang mana data tersebut menjadi data status gizi kabupaten misalnya, atau data status gizi nasional ataupun data status gizi. Nah itu kan dilematisnya kita menghadapi terhadap tuntutan, kayak misalkan data stunting yang mana menjadi isu nasional ya, menjadi isu nasional dan mendapat tekanan nih, misalkan dari pimpinan ini jangan besar-besar nih data stuntingnya, jangan dipublish data gizi buruknya. Itu kan jadi dilematis ya, samping kita profesi kita harus profesional, samping itu kita ada tekanan seperti itu. Contohnya kayak MBK juga, teman-teman yang di SPPG itu kan kita profesional, kita harus menyediakan menu yang bergizi ya kan, dengan agak kecukupan gizi yang benar. Di dilemanya mereka mendapat tuntutan dari mitranya, budgetnya harus sekian, sekali dikurang. Nah itu yang menjadi, itu sebenarnya dilema ya, bukan cuma saya tapi semuanya. Itu tergantung bagaimana kita menghadapi dilema itu. Menurut Bapak sendiri sebagai seorang nutrisionis, mungkin keterampilan apa saja yang wajib dimiliki agar dapat bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien atau klien Bapak? Oke, keterampilan itu kan termasuk ciri khas profesi ahli gizi ya. Itu selain profesi ahli gizi itu profesi yang lain juga pasti harus punya keahlian. Yang terpenting ada dua keahlian, itu hard skill sama soft skill. Kalau hard skill itu keterampilan dasar kita, jadi keterampilan dasar kita di saat menempuh pendidikan, saat mendapatkan sesuai dengan keprofesian kita. Misalkan hard skill kita, keterampilan dasar atau keterampilan negeri kita itu seperti kita harus punya pengetahuan ilmiah yang baik. Jadi misalkan kita harus menguasai materi. Kalau kita misalkan mau melakukan konseling terhadap pasien atau terhadap masyarakat, itu kita harus punya dasar ilmu itu dulu gitu loh. Nah itu yang menjadi keterampilan inti atau keterampilan dasar. Terus bayinya mendapatkan hasil eksklusif seperti itu kan termasuk soft skill ya. Kita punya rasa empati yang tinggi, terus keterampilan mendengar yang baik. Saat konseling kita harus, jangan kalau pada saat konseling ibunya ngomong hanya nggak fokus gitu, tidak masuk itu sikap juga itu termasuk sopan santun, sikap gitu ya, termasuk pemecahan masalah. Kalau misalkan pada saat konseling kita harus tahu ini punya masalah, pemecahan masalahnya kita harus tahu, kita harus itu biasanya sih seiring dengan kalau kita sudah punya hard skill tadi, itu
kalau kita sudah mempunyai materi yang bagus, maksudnya kita pengetahuan kita sudah bagus, tapi untuk mencari masalahnya itu sulit. Terus kita juga harus sabar ya, sabar. Maksudnya kita sebagai profesional gitu, misalkan ada ibu yang menolak untuk melakukan konseling, melakukan wawancara, kita harus memiliki soft skill kesabaran. Ketika profesionalisme, jadi kita harus tetap profesional nih, misalkan kita ada konseling tapi kita dituntut untuk misalkan ada kepentingan pribadi, tapi kita harus memikirkan kepentingan pasien atau klien dulu di samping kepentingan pribadi. Seperti itu sih, intinya seperti itu. Iya Bapak, menurut pengalaman Bapak sendiri selama menjalankan profesi nutritionist ini, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menerapkan kode etik di lapangan sendiri? Kurang lebih seperti kayak dilematis, tantangannya kan akan adanya konflik kepentingan, adanya tekanan dari atasan, seperti itu kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita bekerja juga, misalkan si adik ini nantinya bekerja bukan di daerah kita, misalkan di daerah lain, kita harus menyesuaikan dengan sosial budaya daerah tersebut. Itu penting sih. Ya Bapak, untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari Bapak untuk memperkuat integritas dan profesionalisme diri kita nantinya sebagai ahli gizi? Yang perlu ditingkatkan profesionalisme, yaitu kita tidak hanya berpuas diri terhadap apa yang kita dapat selama di bangku kuliah. Kita harus banyak mengupgrade diri untuk mengikuti pelatihan, literasi dan lain-lain, baik dari hard skill kita maupun soft skill kita itu harus kita upgrade. Itu yang perlu kita sih untuk apa ya, yang mungkin yang adik-adik pantau sosial media saat ini ya, yang rame ya, itu kan apa namanya, bagaimana seorang itu uji integritasnya, profesionalisme menjadi uji apa lagi yang saya seperti SPPG. Ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktu dan juga ketersediaan Bapak untuk kami wawancara, dan terima kasih juga atas jawaban Bapak yang sangat luar biasa dan dari Bapak Adib tentang kode etik dari Professional Nutritionist sendiri. Kemudian semoga sesi kita berbincang-bincang pada pagi ini itu bisa bermanfaat untuk semuanya Bapak. Kami pamit Bapak.